warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rismawati, kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi, akan menjelaskan materi tentang kelayakan bisnis dan contohnya. Dan pertama-tama yaitu mari puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan puji dan syukur sehingga kita diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat membuat video tersebut. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama-tama yaitu pengertian kelayakan bisnis. Kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau proyek bisnis dengan penekanan pada identifikasi potensi masalah. Yang kedua yaitu di dalam studi kelayakan bisnis yang perencanaan yang dapat membantu kelancaran suatu usaha atau proyek bisnis, di mana perencanaan merupakan poin penting dalam perencanaan bisnis. Adapun aspek studi bisnis kelayakan bisnis yang pertama itu kelayakan, kedua ekonomi, yang ketiga teknis, keempat hukum, yang kelima operasional, keenam penjadwalan. Adapun studi kelayakan bisnis yang pertama studi kelayakan bisnis. Dalam pencatatan studi kelayakan perlu diperhatikan yang pertama yaitu bagian bisnis yang akan diperiksa, kedua faktor manusia dan ekonomi, ketiga solusi terhadap masalah yang dihadapi, keempat metode produksi. Yang adapun faktor-faktor yang menyebabkan suatu metode lebih disukai daripada yang lain yaitu yang pertama persyaratan proyek, kedua lokasi proyek, ketiga kelayakan manusia dan ekonomi, yang keempat aspek sumber daya, yang kelima aspek hukum, yang keenam aspek operasional, ketujuh aspek defensial. Yang adapun langkah-langkah untuk melakukan kelayakan bisnis, yang pertama yaitu melakukan identifikasi awal, yang kedua mempersiapkan proyeksi laporan laba rugi, yang keempat melakukan survei di pasar atau riset pasar, yang keempat menyiapkan neraca, yang kelima analisis dan tinjauan semua data, yang keenam membuat putusan akan melanjutkan atau tidak melanjutkan. Adapun manfaat melakukan kelayakan bisnis yang pertama yaitu membantu dan memastikan kelayakan suatu penawaran, yang kedua membantu pada garis waktu yang ditandai, yang ketiga promosi atau temuan atau rekomendasi. Berikut ini contoh studi kelayakan bisnis. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rismawati akan mewawancarai seorang pedagang sayur di pasar. Itu siapa nama Bapak? Punya nama? Iya. Lace. Sudah berapa lama Bapak menjadi pedagang sayur? Penjual sayur sudah 3 tahun deh. Sayur apa saja yang Bapak Ibu jual? Kangkung, sawi, bayam, daun kacang, sawi hijau, sawi putih. Berapa keuntungan Bapak per hari? Per hari untung? Iya. Atau per bulannya lah? Ada 20.000, 30.000. Apakah keuntungan Bapak dapat memenuhi kebutuhan keluarga? Ya, untuk bisa makan, bisa susung sedikit toh. Iya, Pak. Ya, begitu. Bagaimana suka dukanya dalam jual sayur? Bilang apa itu pernah mengalami kayak hampir tidak ada modal atau bagaimana? Kurang mengerti. Maksudnya bagaimana suka dukanya Bapak dalam menjual sayur? Maksudnya sukanya bagaimana? Bukan suka. Tidak suka. Saya suka penjual emas. Ya, penjual emas banyak untung. Penjual sayur kan 500, 1.000. Iya, Pak.
Bapak berapa dalam satu keluarga ini, berapa jumlahnya? 4 orang. 4 orang. Ya, anak 2. Ya. Kalau hanya menjual sayur saja pekerjaan, tidak ada pekerjaan lainnya. Oh, tidak ada. Baik, ya itulah tadi hasil wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana sayuran merupakan semua tumbuhan yang dapat dikonsumsi, baik diambil dari batang, biji, daun, dan lain-lain yang dapat dikonsumsi. Yang dimana manfaat sayur yaitu meliputi menjaga kesehatan sistem pencernaan, menjaga kesehatan mata, mencegah penyakit jantung, menurunkan berat badan. Mengapa kita perlu makan sayur? Karena sayur dapat menambah agar tubuh menjadi sehat dan kuat, dan sayur mengandung vitamin dan mineral yang dapat membantu mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, dan juga dapat mengurangi risiko sakit. Adapun contoh lain dari studi kelayakan bisnis yaitu studi kelayakan pada roti goreng, di mana sarapan merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban sebelum memulai aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Apabila kita mengabaikan sarapan, maka tubuh akan menjadi cepat lemas dan kurang produktif. Apabila sarapan dapat meningkatkan energi dan nutrisi pada tubuh sehingga tubuh dapat menjadi sehat. Adapun menu sarapan yang sehat yaitu roti goreng, di mana roti goreng merupakan varian menu sarapan baru yang sehat dan mengenyangkan. Roti goreng ini ditujukan kepada mahasiswa dan warga sekitar. Adapun aspek-aspek studi kelayakan roti goreng, yang pertama yaitu aspek pemasaran, di mana target pemasaran roti goreng yaitu juga ditujukan kepada mahasiswa dan warga sekitar. Yang kedua, aspek biaya. Aspek biaya meliputi aspek pemasaran, di mana pemasaran meliputi seperti pulsa. Yang kedua, aspek produksi meliputi biaya produksi bahan baku, dan biaya alat produksi. Dan yang ketiga yaitu aspek operasional. Aspek operasional meliputi gaji karyawan dan listrik. Yang ketiga yaitu aspek teknis, di mana bahan baku dalam membuat roti goreng dipersiapkan dengan membelinya secara rutin agar kesegaran dapat terjaga. Dan roti goreng dibuat pada pagi hari karena sarapan merupakan dilakukan pada pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Dari contoh kelayakan bisnis di atas dapat disimpulkan bahwa roti goreng dapat dijadikan suatu usaha karena sudah cukup layak untuk dijalankan. Kemudian
roti goreng juga bahan baku roti goreng mudah didapatkan, dan modal roti goreng yang cukup murah dan target pasar juga yang sudah ada membuat usaha roti goreng dapat meningkat dan berpotensi tinggi cepat berkembang. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.